Halo teman-teman, aku Qadri Ramadan. Dan aku Elasmara. Kami Wardi ISMA 2024 ke Saint Petersburg State University. And welcome to Kola Talks, where meaningful stories begin. Oke guys, welcome back to Kola Talks di episode Ketiga. Dan kita sekarang ada di Boucher, salah satu kafe favorit dan terenak juga buat nugas, buat nongkrong, buat kumpul sama ada teman-teman. namanya di sini by the way. Ini ada namanya Boucher. Dan kita juga tadi habis makan makanan mereka, ada pastry, kita juga habis pesan minuman juga. Masih ada. Coklat. Gue pesen coklat, Ayla pesen matcha, gitu. dan enak banget sih, space-nya enak mungkin banget. Karena udara lagi dingin, we thought it would be great to do it indoors ya teman-teman. Iya benar-benar. Iya. Kena angin, nggak kena hujan, nggak kena. Ini baru hujan tuh, masih kelihatan nggak sih rintik-rintiknya dikit. Yeah. Anyways, kita sekarang mau bahas apa nih, Dan? Sebelum itu kita kayak flashback iya, dikit dulu deh. Kita flashback dulu. Kemarin kita udah upload juga ya episode pertama sama episode kedua. Ditonton guys. Iya bener banget. Episode guys. Pertama tuh tentang apa sih? Kita ngebahas tentang ISMA. Tentang ISMA itself itself. Lalu yang kedua kita memperkenalkan nih kehidupan akademinya di Rusia seperti apa, atau setidaknya di Saint Petersburg State University juga ya, sama kira-kira kita belajar gimana, survive academic life-nya gimana. So to watch those videos, go to our channels atau ada di description di bawah, bisa teman-teman cek di situ juga. Dan jangan lupa di like, comment, dan subscribe juga. Di share juga jangan lupa. Iya bener. Apa tipis-tipis. Oke, kan tadi Ella mention di episode pertama tadi kita ngebahas tentang ISMA, episode kedua kita ngebahas soal academic life, dan di episode ini kita mau ngebahas tentang social life. Bahas apa tuh, Ai, kira-kira? Jadi kita akan sedikit membahas tentang kehidupan kita, membaur, berteman, bersosialisasi yang tidak hanya dengan teman-teman ISMA yang berenam, yang kita sempat mention juga sebelumnya, tapi kita juga membaur dengan teman-teman internasional kita, teman-teman Rusia kita, dan bahkan kita juga membahas tentang connection kita dengan komunitas diaspora Indonesia yang ada di Rusia ini, which I think is gonna be interesting to talk about. Oke, sekarang kita mulai dari mana nih, Dan? Kita mulai ngebahas dari ISN dulu aja kali ya. ISN tuh. Coba kita jelasin dulu. ISN tuh singkatan dari apa? ISN itu Erasmus Student Network. Itu kayak NGO atau youth community lah bahasanya, yang menjadi platform buat para pemuda, terutama yang gue tahu di Uni Eropa, itu untuk mengembangkan diri dan berkontribusi sosial. Nah, ternyata di Rusia itu juga ada ISN-nya. Di univ kita maksudnya, di SBU. Itu juga di ISN-nya. Dan orang-orang ini adalah yang pertama kali menyambut kita. Iya. Bener gak sih? Coba ceritain. ISN ini punya program namanya Buddy Program, di mana itu specifically dibuat untuk anak-anak internasional yang sekolah di Saint Petersburg. Gitu. Benar. So, Saint Petersburg State University, dan dari situ mereka ya jatuhnya jadi tour guide, bukan tour guide sih, jadi guide kita. Semacam license officer gitu ya, tapi buddy sih mungkin karena sebaya juga kan. Gitu. Dan buddies sebutan mereka. Buddies, pas mendarat di Pulkovo tuh mendaratnya itu ya disambut sama mereka dengan hangat, dengan kayak excited, kayak lu ketawa gak sih kayak kalau teman online ketemuan gitu, jadi kayak excited gitu, gak sabar. I see. I'm so excited to meet you dan segala macam. Jadi kita berenam dan kita masing-masing punya LO-nya masing-masing gitu. Jadi ada ini kita mention kali ya. Kita mention. Ada namanya Vanya, ada namanya Susha, ada namanya Yana, ada namanya Nastia, ada namanya Lina, dan Alyona. Sama Alyona juga gitu. Jadi mereka berenam ini adalah bisa dibilang teman Rusia pertama kita. Benar. Dan itu kayak lu nggak sih pas di Indo tuh kayak ada kerasa ketakutan kita di Rusia. Bayangin nggak sih kayak lu bayangin kita dari bandara ke kita dari bandara mau kemana ya gitu kan? Apakah ke asrama, apakah ke kampus? Tapi ternyata kita dapat buddy itu dan kita udah berhubungan sejak dari Indonesia juga, dan mereka yang membantu kita settle di hari-hari pertama, bahkan sampai hari ini udah masuk bulan ketiga masih sering main juga. Itu ya, kartu bank, kartu transport, kartu dorm. Ternyata di sini tuh banyak banget kartunya deh. Iya. Jadi, kita udah kayak pindah negara kan? Iya sih jatuhnya. Tapi nggak pindah negara beneran? Nggak pindah negara beneran. Itu beda cerita mungkin lu ya. Kali ya. Kita sekarang masih Indonesia, WNI. Tapi kalau misalnya settlementnya di awal tuh cukup ribet. Karena banyak deh banyak hal yang diurus. Dan apalagi bahasa juga bukan bahasa Inggris. Dan itu ngebantu banget karena Buddy itu kan bisa fluent bahasa Inggris, bahasa Rusia juga. Jadi penghubung gitu loh. Jadi pas kita selesai dari airport kita ke dom ya,
Bahkan kita ke dom itu naik shuttle dari kampus. Iya. Ya kan? Shuttle dari kampus itu ya? Iya, itu dari kampus iya, kata Fanya benar-benar. gitu. Shuttle dari kampus, taruh koper, habis itu kita lanjut ngapain ya? Bikin SIM card, bikin kartu bank besoknya, dan kita dikenalin, oh gini caranya naik metro, gini caranya bikin apa transport card dan lain-lain. Dan mereka tuh apa ya, beneran menjadi teman. Kalau buat aku pribadi, mereka tuh ya lebih dari sebatas LO gitu loh. Benar. Karena kayak mungkin karena kita berdua termasuk yang kepo, kayak referensi mereka seperti apa sih, lagu, museum, taman. Bahkan kita nanya hal random, bahkan kayak obrolan-obrolan yang rada di pinggir jurang pun kita bisa nanya, dan mereka tuh open itu gitu loh. Jadi kayak jatuhnya jadi teman, dan sampai saat ini pun kita masih kontakan sama mereka kalau misalnya kita butuh bantuan apa-apa. Kayak tadi malam gue minta referensi standar citasi di Rusia tapi beda sama di Indonesia. Oh ya? Iya, dan itu gue nanya temen sih. gue, dan temen gue ini ngebikinin citasi Rusianya gitu. Misalnya mereka tuh benar-benar bisa di-relay itu gitu loh. Dan mereka pun juga bisa minta bantuan kita juga gitu loh. Jadi beneran emang saling ngebantu. Dan kita bersyukur banget ketemu mereka semua. Dan kayak contoh paling gampangnya kayak kita pas first class kita, kelas pertama kita, minggu pertama, itu kita sampai dianterin ke kelasnya, kayak ditunjukin, ini kelasnya di sini, ini ada co-working space-nya, ini ada ruang buat internetnya, ini library-nya, kayak bener-bener sih, itu amazing banget. Apa ya, kayak telaten, dan Aliona sama Vanya pernah bilang kalau kita tuh bagaikan anak-anaknya mereka. Padahal kita lebih tua dikit dari mereka. Mereka itu 18 tahun. Iya. Itu kayak kayak adek gue anjir. Iya. Iya, berapa tahun di bawah lu? Iya. 4 tahun. 3 tahun di bawah gue. Iya, kayak makanya gue bilang dia kayak adek gue, tapi keren sih, dia bisa sangat amat bisa dipercaya lah. Bener-bener. Untuk hal-hal yang tidak terduga ya di Rusia. Dan Ayla tau nggak, kalau lu tadi malam nyari tahu referensi soal jurnal, gua, Dimas sama Yande sama Didi tadi malam kan ketemu Fanya. Oh iya. Itu kita latihan bahasa Rusia. Oh iya. Jadi iya bener sumpah. Jadi kayak Badi kita tuh jadi salah satu platform buat kita latihan bahasa Rusia. Jadi kayak walaupun masih dikit-dikit lah ya, tapi lumayan lah, ngebantu banget. Gara-gara mereka gue juga lambat laun jadi kayak cara pesan makanan bahasa Rusia gimana, dan lama-lama jadi terbiasa gitu. Bener. Apalagi ISN tuh menarik. Oh, program ISN kita ngomongin dulu deh. Oh iya, program ISN bener. Program ISN tuh ada banyak. Jadi kalau ini buat beda program. Jadi itu tetap ISN, cuman tambah di bawah naungan ISN. Iya, tapi di bawah naungan ISN, dan ini buat anak-anak internasional juga bisa. Bener. Jadi kayak kemarin kita ada ekskursi ke, ada namanya Peterhof. Bener. Lu ikut kan ya? Oh, yang ikut Karisa ya? Yang ikut Karisa. Dia ada kelas soalnya. Jadi itu kayak semacam museum tertua juga di Rusia. Bisa dimasukin videonya di sini. Nanti kita kasih lihat ya videonya. Nah, itu tuh kemarin ada annual event gitu. Temanya tentang Pushkin. Pushkin tuh salah satu penulis terkenal. Iya, penulis ya. Iya, penulis terkenal di Rusia, dan mungkin dia kayak sudah mendunia juga Pushkin. Benar. Dan itu kayak pertunjukan keren banget, walaupun dingin. Dingin banget. Walaupun dingin dan rame banget. Tapi dan rame banget. Kita ngantrinya tuh udah kayak ngantri sebangkok sih pas itu di Peterhof. Keluarnya juga tuh. Keluarnya juga dempet-dempetan. Iya. Udah kayak kalau lu pernah naik stasiun Manggarai Tanah Abang, nah lagi rush hour kayak gitu deh. Tapi bedanya di situ panas, di sini dingin parah sih. Dingin banget. Cuman itu karena itu semacam museum, itu juga dulu palace-nya salah satu pemimpin Rusia, namanya Peter the Great kalau nggak salah. Ini bisa koreksi. Iya, gue soalnya masih ngambang juga. Kita baru belajar sejarah Rusia hari ini kan. Tapi itu salah satu tempat tinggal salah satu pemimpin deh gitu. Jadi it was really beautiful. Itu juga dekat laut gitu. Apalagi? Dan namanya dikit Peterhof. Peterhof juga di-recognize sebagai UNESCO World Heritage Site juga. Dan kita move on ke program yang lain. Jadi program ini sebenarnya nggak terlalu rutin ya. Mungkin sebelum pertama rutin ya, kayak seminggu 4 minggu pertama agak lumayan rutin buat namanya orientasi. Terus kita juga pernah ikut yang namanya night boat trip. Jadi karena Saint Petersburg ini terkenal dengan kayak Venice-nya di Rusia. Jadi ini kayak banyak kanal, banyak river juga. Jadi beneran kita naik perahu. Boat. Kapal. Dibilang kapal juga nggak kapal yang gede banget sih. Enggak. Kapal medium lah. Muat puluhan orang tuh muat sih. Ratusan sih pas itu. Enggak, puluhan kayak puluhan. Sih. Dan itu malam-malam yang ikut bener-bener bukan orang Rusia doang, ada teman-teman baru yang kita kenalan dari Brazil, dari si Ivan Itali. Ya? Iya. Ivan, siapa namanya? Ivan Imenta. Terus ada dari Italia namanya Andina. Iya, Terus ada Andina. teman-teman dari Cina yang kita ketemu juga di
yang jadi teman kelas kita juga di IR Sushini. Terus kita juga ketemu buddy kita juga di situ ya. Iya, si Sushi sama Thomas juga ada Alina. di situ nggak sih? Thomas ada ya, juga. Orang Brazil juga pokoknya. Nah. Itu tuh yang namanya cultural exchange tuh terjadi banget Nyata tuh, banget di sih. situ. Oh, ada teman-teman dari Jepang juga ada, Korea juga ada. Jadi kita bener-bener ngobrol dan itu sampai malam banget jam 3 dan itu dingin banget. Itu naik boat trip startnya jam 11 malam. Kita keluar dom tuh kalau nggak salah. Iya, jam 11 malam terus kita naik bus terus yaudah naik boat trip, nanti kita kasih videonya. Itu keren banget sih. Keren banget. Dan kita ngeliat Palace Bridge itu kebuka. Iya, jadi mereka tuh di St. Petersburg tuh ada kayak jembatan yang beberapa waktu tuh terbuka. Dan itu ada ornamen orkestranya segala macam. Gue nggak tahu dari mana, tapi itu beneran keren banget. Nanti kita kasih lah. Kanalnya kan kayak gede banget ya, dan kita bener menyusuri semuanya. Itu sampai jam 2. Jam 3. Jam 3 sampai hampir masuk angin sih. Lu masuk angin? Enggak sih, kayak ngerasa anjir nggak beres-beres. Tapi lama-lama jadi kayak ini nggak beres-beres. Iya. Sampai pada masuk ke dalam semua kan biar anget kan. Itu seru banget. Yes, Oke. Lanjut. Kita akan bahas ke teman-teman internasional kita. Nah, sebenarnya teman-teman internasional itu gak hanya teman-teman Rusia ya. Walaupun juga termasuk, tapi gue pribadi nggak nyangka kalau agak nyangka sih, pasti gue akan kenalan sama banyak teman internasional, tapi nggak nyangka kalau bakalan se-diverse itu. Se-wide itu juga sih. Se-wide itu negaranya, karena gue pikir ya udah paling negara Rusia atau negara-negara tetangga Rusia gitu lah ya. Kayak Kyrgyzstan, Afghanistan, iya, Tantan lah pesan USSR. Enggak. Ternyata dari Eropa, bahkan dari kayak Asia juga ada. Asia, Eropa, Thailand. Dan Malaysia belum nemu ya teman Malaysia ya? Malaysia ya belum deh, belum. Belum. Malaysia belum. Dan Malaysia itu serunya adalah mereka adalah teman-teman di course yang kita ambil, kita berdua ambil, dan itu sangat diverse karena ada teman dari Pakistan, dari Uganda, dari Cina, dari Rusia juga, dari Siberia, dari Yunani dan segala macam. Jadi kayak se-diverse itu. Dan mungkin ada teman Thailand juga yang tadi aku mention. Nah, dia ini mungkin somehow aku bisa relate ke dia karena pertama dari negara Asia juga kan. Benar. Jadi kayak in some extent tuh kita bisa nyambung banget kalau ngobrol. Soal makanan juga ya. Soal makanan nggak repot sih, karena kayak anjir sama-sama suka spicy, sama-sama suka herbs juga kayak gitu. Dan karena mereka ini juga bukan orang Rusia, beberapa ya tadi yang aku sebut, mereka tuh juga foreigner seperti kita. Jadi mereka tuh juga kesulitan bahasa seperti kita. Jadi kayak itu lucu banget sih. Kita bernasib sumpah. Iya. Senasib tapi ada nasib juga sih. Ada nasib juga, dan mereka ini umurnya 20-an ke atas, kayak jauh. Mereka teman-teman master sih kita tuh, teman-teman master kita. Iya, S2 sih, tapi mereka berpikir kita kayak masih 17-16 tahun. Iya, masih kayak anak SMA. Iya. Gua enggak tahu deh. Iya, menurut lo kita anak kelas berapa sih? Kita gak ada yang tahu juga. Iya. Yang pasti nggak 15-16 tahun sih, itu yang pasti. Cuman mereka berpikir kita umurnya segitu, and it's actually really cool untuk bisa kenal sama orang-orang termasuk senior banget. Senior. 27-28, tapi mereka ya berbaur layaknya mahasiswa biasa aja gitu. Dan obrolannya pun kadang berat, kadang bisa kadang santai aja. Mereka juga aktif-aktif banget. Kadang ngobrolin kayak winter gimana dari nanti persiapannya apa aja gitu. Dan dari mereka juga ada yang nanya soal Indomie juga kan, soal makanan kayak si Mehren kemarin. Mehren teman kita dari Pakistan. Indomie itu harus kita sebagai orang Indonesia bawa ke internasional, karena itu kita harus melestarikan budaya Indonesia. Kayak Indomie sama batik. Jadi buat teman-teman yang gak harus ISMA deh, kayak apapun beasiswa kalian ke luar negeri harus bawa Indomie sama batik. Itu mereka pasti kan udah seneng banget. Indomie 3.000 udah seneng banget. Mereka, tapi di sini mahal ya Indomie aja. Berapa ya? 120 rubel, berarti sekitar rubel itu kayak 25 ribuan lah. Mahal banget, tapi buat mereka tuh murah. Buat orang Rusia nggak sih? Iya, tapi buat orang India yang ada Indomie di India juga mahal juga. Jadi gitu. Kunci advice dari gue kalau misalnya untuk mau memenangkan hati-hati orang internasional, Indomie sama batik. Lu bawa deh Indomie ke kelas, terus lo bagi. Orang akan jatuh cinta sama lu. Enggak sih, itu lebih baik. Dosen kayaknya langsung masih nilai A sih. Itu langsung trik pintu belakangnya gitu. Bener. Dan kemarin lu juga kan kita sempat bahas di episode pertama yang lo pakai batik di sama Ulia, teman Rusia kita. Teman Rusia kita. Iya. Juga. Itu salah satu. Salah satunya tuh diplomasi batik juga. Sama dosen kita juga dikit-dikit nanya kalau bahasa di sana gimana sih? Iya, di sana pakai berapa bahasa sih gitu kan. Gimana sih, dan itu lambat laun kita tuh lama-lama jadi kayak
bukan waspada sih, jadi kayak aware kalau kita nih harus ngasih yang terbaik tentang Indonesia gitu loh. Jadi Benar. culture, misi budayanya, bukan misi budaya, apa ya? Iya benar sih. Cultural advocate juga ya. Iya, jadi kayak lo misi mention pas itu. budayanya pun juga jalan hampir setiap hari. Dan gue pun juga tiap hari akan nanyain budaya mereka terus. Somehow tuh this whole journey tuh pasti revolving around Benar. cultural diversity gitu. Oh, sama kelas Biskom kita juga. Kelas Biskom kita. Kemarin business communication itu kita habis presentasi kayak Comparing. bukan dong, kamu comparing. Salah. Jadi kayak kita bikin sebuah Bikin itinerary. bikin sebuah jadwal di mana ada 3 orang dari Amerika datang ke kota kita, dan apa kita mau ngapain nih, itinerary mau ngapain. Dan obviously karena kita orang Indonesia ya kita mempersiapkannya tentang Indonesia. Dan kalau gue kemarin sempat presentasi, boleh ada videonya di sini. Boleh. Dan mereka tuh dosennya tuh nanya terus kayak, ini tuh artinya apa, ini proses bikinnya gimana, karena gue bawa kopi luwak. Dan Iya, itu kocak banget. Sekelas ketawa sih. Sekelas ketawa karena Ada kaget juga kayak, beneran prosesnya kayak gitu. iya, dan itu gue bilang iya begitu. Iya. So it's nice to spread Iya. Indonesian cultural elements gitu. Yes. Gue juga mau nambahin sebelum kita lanjut nih. Jadi di kelas Ruski Azik gue, Russian Language juga, itu tuh Mrs. Veronica-nya, dosennya itu terakhir kali dapat murid orang Indonesia itu 20 tahun lalu. Kayak it's been a long time, right? Jadi kayak dapat murid kita Indonesia tahun ini lagi, ya beliau senang sih. Senang banget. Dan pada akhirnya kita tuh sempat satu sesi ngebahas tentang negara gitu loh. Tentang negara. Terus dia takut disuruh bilang ya. Lanjut. Terus Belajar apa? belajar tentang negara, dan kita ke kelas nunjukin peta Indonesia, nunjukin peta Jakarta karena gue dari Jakarta gitu kan. Terus akhirnya kita latihan ngomong dari situ. Gas. Sekarang banget. Ayolah, nih orang-orang ampun. tuh pengen ngetes lu ngomong bahasa Rusia, dan Abis ini lo ya, abis lo ngomong lo ya ngomong. nggak bisa gue cuma bisa 2 kalimat doang sih, tapi lanjut. Coba. Lo dulu Jadi coba. kayak, jadi pas pengen tuh ngomongin, jadi buka Google, terus ngelihat peta Indonesia, terus gue ngomong kayak jelasin. Maya, ini kayak peta nih kan, anggapnya peta Indonesia, terus gue ngejelasin kayak Maya Strana Indonesia. Artinya apa tuh? Tebak. Saya dari Indonesia. My country. Oh, my country, oke. My Country is Indonesia. Maya Strana Indonesia. Ya, Jefu v Jakarta. Saya dari Jakarta. Saya dari I live. Oh, saya I live in Jakarta. Oke, terus? Terus saya juga jelasin Main Street-nya. Kayak Bolshoi Prospect. Bener gak sih? Bolshom Prospect Sudirman. Jadi kayak Main Street di Jakarta, jalan yang paling besar tuh di Sudirman. Nggak, coba ketiga kalimat itu lagi, coba. Sekarang Iya, langsung. Langsung. Oke. Coba pakai ini ya, draft switch-nya dong. Draft Swift ya. Iya, Draft Swift itu kayak hi. Oh, iya, itu bener. formal way. Kalau Privet. informal apa? Privet. Gitu ya. Oke, lanjut aja. Kayak gua ngomong kayak Maya Strana Indonesia. Ya, Zefu v Jakarta. Bolshom Prospect Sudirman. Miss Veronica, Anda bangga pasti punya. Langsung. Kalau gue cuma bisanya Maksudnya apa, Zasta? Можно, пожалуйста. Oh Nah, ini kalau mesen di mana? Kalau Mesen di kafe ya? Misalnya lo mau matcha latte deh, gitu ya, ya. oke. Gimana bilangnya? Kan biasanya здравствуйте, можно, пожалуйста, matcha latte один. Jadi itu boleh apa ya? Could I have one matcha One latte? matcha latte, please. Ajin itu 1. Terus kayak ditanya, yes tuh Zaboy, dine in or take away, terus aku bilang yes gitu. Udah. Show. Dah. Jakarta. Bayar pakai kartu. Pakarte nggak sih? Pakarte. Iya betul gitu. Orang kayak orang Betawi ya. Pakarte. Rese banget. Berisik banget. Sekarang kita mau move on ke kemana yuk? Kemana? Ke Indonesian Diaspora. Jadi pertama kali banget kita ketemu sama Indonesian Diaspora yang banyak banget pas kapan? Adalah di acara yang namanya Warung Konsuler. Itu adalah, ini bisa koreksi juga ya. Bener. Kayak semacam acara. Kak Beri tangkap aja kalau salah definisinya. Enggak. Jangan dong.
Gimana? Itu sebuah acara dari KBRI di mana itu mengumpulkan para diaspora untuk mengurusi berbagai dokumen yang Administrasi lah bahasanya. administrasi yang dirasa perlu diurus, kayak misalnya perpanjang paspor Bener, perpanjang paspor. dan segala macam. Dan di situ juga dihadiri sama tamu-tamu terhormat Seperti Bapak Dubes, Bapak Dubes, Bapak Jose Tavares. Pas kemarin kita nyampe Rusia, itu di hari ketiga, hari keempat juga kita diajak sih sama Kak Ozi, Ketua Permira tahun yang lalu. Itu buat keciban, kayak resto Cina favorit orang Indonesia di sini. Harganya murah. paling dekat sama lidah Indonesia. Iya, paling dekat sama Indonesia dan harganya terjangkau gitu loh. Dan itu enak banget buat makan bakso. Atau makan nasi goreng Indo, nasi goreng mentega, dan itu porsi banyak banget. Gue berdua pas itu ya. Iya, gue berdua sama apa Alwan nasi situ. goreng gue berdua sama orang di Indonesia kayak Iya. gue selalu sendiri. Iya, gue juga bahkan nambah kayaknya pas itu. Iya, kalau di sini Di sini udah banyak porsinya, banget. dan itu menjadi semacam hangout spotnya orang-orang Teman-teman Indonesia, di situ. Kita kemarin juga diajak sama teman-teman Indonesia kita di sini ke Catherine's Park. Kita diajak mengelilingi kota, kita diajak beli donat, beli apa. Peski ya, pas itu kita ke Peski Iya, di ke Peski. mana, daerah mana, Admiralskaya. Dan apa ya, kalau misal ngumpul sama mereka tuh ya kayak ngumpul sama orang Indo, tapi ya mereka ya lebih tahu kotanya aja gitu. Jadi kayak Bener. ibarat kayak gue diajak ke kota lain aja, jadi kayak nggak berasa Bener. di luar negeri jadinya gitu. Jadi Benar, seru benar, banget. benar. Jadi sama mereka ini apa ya, selalu membawa yang namanya unsur-unsur Indonesia yang kita kangen. Kalau misalnya kita kangen Indonesia, ya kita main sama mereka. Iya. Kayak gitu sih. Kalau Sering kangen misalnya- Indonesia nggak? Sering dong. Sering ya? Kalau gue Indonesia, Masih bro. cinta Indonesia kan? Masih dong. Emang lo enggak? Masih lah, Masih makanya kita lah. buat ini kan buat sharing ke Cintailah teman-teman Indonesia. makanan-makanan Indonesia, cintailah produk-produk Indonesia. Tapi yang gue sayangin tuh kayak di Rusia ini belum ada warung pecel lele atau angkringan. Belum ada, berarti lo mau bikin? Nggak tahu ya kalau S2 di sini. Soalnya dulu. Obrolan nanti. Iya nanti. Betul. Soalnya gue kemarin abis ketemu sama Bang Irfan pas Jumatan. Bang Irfan siapa dulu? Bang Irfan tuh mahasiswa Indonesia yang lagi S2 di sini, udah final year, dia lagi tesis. Nah, dia tuh sempat cerita sama gue, dia bikin PO mie ayam kuning, mie ayam kari. Sumpah kata gue, anjir, laku saat itu. Terus dia udah kayak udah bosan, habis itu sekarang udah berhenti dulu. Kita berenam sempat mikir, udahlah kita bikin angkringan aja lah. Tapi gue bilang, lu bikin angkringan di sini, suguhin jahe, suguhin teh, suguhin apa, lu Iya. udah beku duluan. Kayaknya orang Rusia minum jahe juga kepanasan. Maksudnya pedesan. Tapi kita sempat ngasih ke ini nggak sih? Pas di bahannya? Culture Rice. Bukan. Kita sempat ngasih Wedang wedang uwuh. uwuh, wedang Iya, uwuh, wedang uwuh tuh enak banget. uwuh. Terus Fanya tuh kita suruh, can you please pronounce wedang uwuh gitu ya? Iya, terus Hanya itu wedang uwuh gitu. Iya anjir. Gue nggak sih itu? Di kamar, di flat kita. Ada kayaknya, ada deh. Gua nggak Itu denger. kayak orang Rusia, nih bayangin babi tersayang kita. Iya. Iya, Terus ada bener. ngomong wedang Sering uwuh banget gitu kayak. Gitu. Jadi intinya kalau sama mereka tuh bedanya ya kita bergaul sama orang Indonesia tapi bukan di Indonesia aja. Jadi Benar. kadang yang namanya keluar spontan di malam hari itu sering banget. Benar. Dan kota Saint Petersburg itu tidak mati. Benar. Malam-malam. Kayak Jakarta lah. Iya kayak Jakarta, cuman Bedanya lebih macet bersih aja sih. aja. Gak macet. Iya. Ini buat percontohan bagaimana kota Betul besar banget, bisa kan tumbuh. kita orang Jakarta juga. Iya, karena kita orang Jakarta. BTW, gue Mael orang Jakarta ya. Betul. Kita berharap semoga Jakarta bisa mengikuti jejak baiknya dari Saint Petersburg. Kayak contohnya, kotanya bersih, terus sedikit polusinya. Karena metronya udah terintegritas. Jadi, Ini iya. kebaran nggak? Iya, agak lebaran tapi nggak apa, dikit-dikit. Jadi kayak biar orang-orang tuh pakai public transport, biar pakai subway, biar MRT-nya berfungsi dengan efektif dan efisien. Ini harapan dari pemuda ya, Pak. Siap. Ya, Guys, guys, ini UTW kita ada teman. pegawai musik. House life in Petersburg. Я переехала сюда недавно. I live in St. Petersburg 2 months. So how is St. Petersburg for you? Is it? Cool, great, and it is my favorite city in Russia. Same. Anyways, tadi kan kita udah ngejelasin tentang warung konsuler. Nah, gue mau ngejelasin sebuah organisasi yang sebenarnya sangat berpengaruh di dunia mahasiswa di Rusia, yaitu adalah Permira, yaitu singkatan dari Perhimpunan Mahasiswa Indonesia di Rusia. Oh ya, Indonesia di Rusia, which is basically kayak organisasi BEM gitu lah ya, tapi yang mencakup Rusia. Ini mana Permira ini ya
berkedudukan di beberapa beberapa kota kota-kota. kayak di Saint Petersburg, Moskow, Tomsk, Kazan. Udah ya. Terus kayak ada kayak yang di bagian selatan gue lupa namanya. Betul. Jadi kayak dari situ mereka teman-teman kita tuh ada yang masih aktif menjadi anggota Permira gitu. Jadi jatuhnya ini kayak kura-kura. Kalau di Indonesia kuliah rapat gitu ya. Mereka ada banget yang kayak begitu dan Permira ini sangat amat berguna bagi gue sih, bagi lo juga kali ya, Iya. karena ya sebagai pendatang, sebagai foreigner juga, ya mereka ya menghadirkan diri mereka untuk menjadi tour guide kita juga pada akhirnya. Tadi kayak yang gue bilang tadi Masih sih. tahu tempat-tempat di mana sih cari makan murah tapi enak dan banyak misalnya Contoh, kayak begitu. Plof Senaya, anjay. Itu enak banget. Terus enak banget coy. Ya Allah. Terus juga kayak Permira ini kebanyakan mahasiswa yang dapat beasiswa dari Russian government atau dari PKR Pusat Kebudayaan Rusia di Jakarta. Nah, mereka karena mendapatkan beasiswa dan mereka ini juga membantu orang Indonesia yang datang ke Rusia. Kayak ada adik kelas yang baru datang nih kayak sekarang. Ada Itu disambut sama mereka. disambut Dan di besok bandara. ada ini ya? Besok ada acara juga ada orientasi. Iya. orientasi buat maba. Dari Permira ini mereka itu punya beberapa program. Salah satunya yang barusan kita ikut adalah Barusan acara banget. simposium pertama kali di- dalam sejarah. Iya. Iya, kayaknya masuk buku sejarah generasi emas 2045 kayaknya. Enggak. Jadi simposium adalah semacam forum conference di mana ini menaungi beberapa topik-topik penting, Terutama yang ekonomi ya kemarin ya. entrepreneurship ya, dari Entrepreneurship, stakeholders di Indonesia dan stakeholders di Rusia juga. Waktu itu kita dari ISMA SPBU ini membantu mereka, dan misalnya mereka dia sama teman kita si Yande itu jadi medianya, aku bantu di booth budayanya, terus Didi juga bantu di MC dan masih banyak lagi. Bener. Dan Cuma- di acara itu juga itu kenalin kita sama orang-orang Indonesia yang tadi Ayla bilang dari berbagai kota gitu loh. Jadi misal katakanlah nanti kita punya waktu luang, semoga kita bisa mengunjungi mereka lagi karena itu jadi tempat buat kita ngobrol yang asik juga sih kayak gitu. Bener. Dan di acara itu juga didukung sama menteri dari Kementerian Perdagangan Indonesia Iya. juga sempat Zoom meeting. Oh, sempat dihadirin nama ini Iya, ya? ada wakil duta besar RI Dubes. Indonesia Bapak Berlian Helmi, terus ada atas pendidikan dan kebudayaan juga Bapak Nanang balik Sebul lagi. Fadilah, dan juga ada ahli militer dan strategi geopolitik Indonesia yang juga jadi profesor di SPBU. Siapa ay? Bu Koni Rahakundini. Bakri, Gitu. Bu Koni Bakri, benar. Dan ada volunteer juga, dan kita ketemu volunteer dari beberapa teman negara kayak dari Palestina. Betul. Bahkan mereka membantu acara yang literally acara dominan Indonesia. Gitu, karena ya itulah persaudaraan Banyak internasional. lagi aku juga ngenalin tentang cara ngebatik gimana. Bener, nanti kita kasih lihat ya video. Iya, kenalin. gue lagi ngajarin Kenalin. teman-teman dari Rusia Ngebatik. dan berhubung tentang soal Permira dari kota-kota lain datang, itu mereka tuh bisa offer pandangan yang berbeda, dalam arti karena mereka udah di Rusia lebih lama dan kita udah di Indonesia lebih lama daripada mereka ya dalam segi belajar, jadi kita bisa Ngasih insight lah. Iya, bertukar pikiran. Diskusinya seru ya. Seru banget, berat banget. Seru Berat, tapi asik sih. insightful dan segala Insightful. macam. Semoga bisa dapat lagi lah waktunya nanti kita main ke kota-kota lain. Thank you Semoga. Permira, shout out to Permira. Setuju nggak nanti kalau Talks berikutnya bikin episode di kota-kota lain? Nggak tahu, nanti kita lihat situasinya. Gitu. Apa yang tidak mungkin? Apa yang tidak mungkin? Gak ada yang nggak mungkin. Yang ngasih gitu sih kata-kata. Iya, Nothing's impossible. nothing is impossible gitu Sama ya. kalau kata salah satu brand yang gua nggak mau sebut, just do it, Just do it. just do it. Gitu. Tetangga brand itu juga bilang all in or nothing. Ya kan? Fun fact kecil dari Permira ini. Fun fact Malinki. Fun fact kecil dari Permira ini, mereka bentar lagi mau ngadain program yang kebetulan mengajak kita anak ISMA untuk bekerja Gabung. bareng. Itu adalah winter camp. Tapi Mau tenaga kita maksudnya. Maksud gua mau melibatkan anak-anak ISU. Len Borolen. Ya. Len Borolen. Jadi ya basically ya acara di musim salju sih Di musim dia gara-gara Iya, winter aja kita nginep di sebuah tempat, semacam tapi villa ya makanya. acara gimana ya itu stay tune nggak sih? Iya, Ya, nanti udah kita aja kasih nggak sih? dikit lah. Kita kasih lihat dikit lah, Iya. kan masih masih memasak. bulan depan masih memasak. Jadi untuk Permira, biggest shout out karena sudah mau menaungi kita, udah mau menerima kita. Oh, jadi teman baik kita, teman ngobrol, teman bacot, Kita kayak teman bercanda, udah teman tuh jokes, kayak bakal musuhan aja sebenarnya. enggak sih. Selama ini kalian udah keren mau banget. ngajak kita lebih dari sebatas Keliling teman kota. Indonesia. Naik delman? Belum Oh, hari naik Minggu dulu, ya? Iya. Kita hari apa sekarang? Hari Sabtu, besok Minggu.
Naik delman nggak ya? Mungkin. Apa kalau talk stack di delman? Nanti apa stabilisernya bakal ngerti gak sih? Last but not least, tentunya kita tidak akan melupakan sama teman-teman tetangga Isma kita, yaitu warga Itmo University, yang kita udah sempat ketemu sebagian dikit mereka pas kita bikin visa di Jakarta bulan Juli dan Agustus kita ketemu lagi. Agustus juga. Jadi mereka juga salah satu sharing nasib sama kita juga, karena benar. Mereka juga baru pertama kali nyampe di sini. Kita sama-sama gak bisa bahasa Rusia, kita sama-sama lagi figuring out administrasi dan settlementnya juga. Jadi mereka juga menemani kita banget dari awal. Shout out juga pada kalian, semoga kita bisa main. Benar. Semoga kita bisa bonding lebih erat. Mau kapan-kapan ngundang Itmo? Ayo Kita ngundang akan Itmo seru ya. kayaknya. Nah, mungkin kapan-kapan kita bisa ajak kali ya salah satu atau salah dua itu dari teman-teman Itmo biar depan. sharing kira-kira Isma di Itmo sama SBU tuh bedanya apa aja sih? Betul. Dan ini semoga bisa jadi pencerahan dan titik terang buat teman-teman yang mau ngambil Isma ke Itmo tahun depan. Ya nanti kita undang. Kita undang di Kalatops. Dan teman-teman yang punya pertanyaan, kira-kira bedanya apa sih? Paling gampang nih, bedanya dari nama sendiri aja. SBU ini adalah universitas tertua di Rusia. Udah 300 tahun. Yes. Udah 3 abad lebih. Kalau Itmo ini, gue kurang tahu sih berapa tahun. Nanti kita tanya warga Itmo aja. Sama kalau Itmo itu lebih segmented gak sih? Iya, Fieldnya? majoringnya beda ya. Jadi Itmo. respect untuk Itmo. So overall bisa dibilang kehidupan sosial aku sama Adan di sini cukup seru. Seru banget sih. Serunya dalam segi seru fun, seru insightful, seru udah sih itu fun sama insightful tuh ya lengkap lah dari obrolan-obrolan sosialisasi yang dan jadi stress relief juga nggak sih, Ai? Iya, Dan sampai obrolan-obrolan yang seru yang untuk melepaskan penat itu selalu terjadi hampir setiap hari, dan gue sampai sekarang sangat amat bersyukur sudah bisa kenal sama teman-teman yang gue buat sampai titik ini, sampai titik ini, dan semoga kedepannya pasti akan bertambah lagi. Dan tetap terus harapan gue juga setelah nanti balik ke Indo tetap bisa maintain dengan baik. Betul. Dengan hubungan yang udah kita bangun di Rusia dengan teman-teman diaspora dan juga international friends lainnya. Siapa tahu nanti Russian buddy kita S2-nya atau exchange ke Indonesia, kita akan menyambut mereka layaknya mereka juga di kita juga. Bener juga. Lanjut. Ya paling kalau misalnya nanti mereka ke sana agak beda dikit ya iklimnya sama di sini. Iya dong. Panas. Indonesia agak. Nanti kita ajak makan pecel lele pinggir jalan. Betul. Sambil kakinya naik meja angkringan. Sate, gitu nanti ya. kita kasih kopi jos lah. Kopi yang kasih arang. Paling pesan gue buat orang-orang yang emang mau atau mungkin ragu sama entering a new environment dari budaya sama orang-orangnya. Pertama, pasti ada banget orang yang baik di luar sana. Itu pasti. Benar. Pasti ada aja orang yang acknowledge kalau kita lagi kesusahan dan mereka mau ngebantu kita, dan pasti ada aja orang yang excited untuk bercerita ke kita, sama kayak buddy-buddies kita mau cerita tentang Rusia ke kita, itu pasti ada. Itu mungkin adaptasi juga sih, adaptasi yang menurut gua karena kita niatnya baik, intention kita buat belajar dan kita menjaga manner kita dari hari awal di sini. Yes. Jadi akhirnya apa yang kita dapat juga alhamdulillah yang positif juga dari mereka gitu. Dan kayak tadi bener sih Ayla ngasih tips kayak gitu, dan gue nambahin sedikit tipsnya gimana kita sosial sama international friends. Jadi kayak ya udah lo ngobrol dulu topik-topik yang umum, gak usah ngomongin yang terlalu sensitif lah di awal. Kita bahkan sama Fanya juga baru ngobrolin topik yang katakanlah ya politik, ngobrolin tentang perbedaan menurut lo definisi. Kita bahkan sempat ngobrolin kayak definisi bersyukur. Kita juga ngobrolin sangat filosofis. Iya, soalnya dari beberapa orang di Rusia ini kan mereka masih ateis juga, dan mereka menghargai kita sholat, kita makan makanan yang halal kayak gitu. Dan itu sih karena kita dari awal mengedepankan persamaan. Soalnya kalau kita nyari perbedaan sampai kapanpun perbedaan tuh bakal tetap ada, guys, kayak gitu. Akan ada yang pasti sefrekuensi sama kalian kok. Benar. Jadi selama kalian tujuannya emang baik, selama kalian emang menampilkan diri kalian itu yang beretika, yang your best version, you're gonna do fine gitu sebenarnya. Dari aku, buat orang-orang yang mau belajar keluar atau misalnya baru datang ke negara baru, good luck, semangat, karena once you really should, like, you udah show yourself aja, be yourself aja, dan yang tadi aku bilang kayak pasti ada orang yang sefrekuensi sama kamu, itu pasti banget, pasti ada orang baik di luar sana, dan
yeah, find your comfort, find your space, find your circle, and you expand your network. And once you find that, you're gonna love it so much pasti. Lo akan jatuh cinta sama negara baru, sama kota baru, like kayak gue sama Adan di sini. Iya, like kayak kalau ditanya mau nggak sih balik ke Peter, jawabannya absolutely yes. Selalu mau. Yes. Selain karena kotanya yang bagus, orang-orangnya juga ramah, dan gue sangat amat nyaman sama orang-orang yang Bersyukur banget sih. gue udah bertemanan sampai titik ini. Exactly. So, this brings us to the end of this video. Thank you again for all of you yang udah nonton sampai akhir thank ini. you. Semoga episode-episode selanjutnya akan lebih menarik. Semoga episode-episode selanjutnya akan lebih seru. Dan untuk teman-teman yang ada pertanyaan mengenai kehidupan aku sama Adan, atau mungkin tentang Isma, feel free to text us atau ask us di sosial media kita. Ada boleh lihat di Instagram, ya, atau nggak di kolom komentar juga boleh. Kolom komentar juga boleh banget. Kalau misalkan kalian ada pertanyaan-pertanyaan lain, feel free to ask us and we are happy to answer you. Mungkin pesan dari gue dan Adan adalah untuk stay updated and stay connected, and see you on the next video. Dadah.